Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sebelum mulai belajar, jangan lupa menekan tombol subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe, kamu sudah mensupport channel ini untuk selalu upload tutorial gratis setiap hari. Dan jangan lupa ya, tekan tanda lonceng untuk memberi notifikasi jika ada video tutorial terbaru dari kami. Selamat belajar! Hai, kembali lagi di channel resmi Handyfan Training Partner. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai sertifikasi hurikan elektrik pada level administrator. Adapun flowchart yang akan kita lakukan untuk bisa lulus pada sertifikasi kali ini adalah: pertama, Anda harus memahami terlebih dahulu apa itu SMTP. Kemudian jika sudah memahami SMTP, maka kita harus memastikan bahwa kita memiliki email yang berbasis IP versi 6. Jika kita belum memiliki email berbasis IP versi 6, maka kita harus create dulu. Anda bisa menggunakan berbagai jenis service. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan postfix pada Ubuntu. Kemudian kita coba untuk memulai tes nantinya. Jadi nanti Anda akan dikirimkan email oleh Hurikan Elektrik. Ketika nanti Anda mendapatkan sebuah pesan itu berupa kode. Kode itu yang akan kita masukkan ke dalam isian ujian. Nah, jika berhasil maka nanti Anda akan masuk ke halaman berikutnya berupa pertanyaan kuis. Dan kemudian jika semuanya Anda jawab dengan benar, maka Anda akan menjadi certified administrator. Nah, adapun konsep utama yang kita harus pahami adalah pertama mengenai apa itu SMTP. Ya, SMTP ini sebuah protokol yang memang sudah standar di internet yang digunakan untuk melakukan pengiriman email. Dan ada namanya istilah mail transfer agents. Ya. Mail transfer agent ini adalah software yang akan melakukan transfer email dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan SMTP. Nah, biasanya SMTP ini memiliki protokol number, dia menggunakan TCP dan memiliki port. Nah, ada yang port yang plain text, ada yang secure text, ada yang secure, ada plain text ya. Jadi kita untuk ujian ini kita hanya menggunakan protokol port 25 untuk SMTP. Nah, pada tes administrator ini maka kita akan memeriksa apakah nanti sistem yang kita miliki ini ya. Jadi MTA kita ini ya. Jadi MTA yang kita miliki ini berbasis IP versi 6. Mail transfer agent ini memiliki berbasis IP versi 6. Nah, untuk lulus level ini maka kita harus betul-betul mempersiapkan ya email server berbasis IP versi 6. Kemudian kita tunggu email dari Hurikan Elektrik. Nanti pada lab akan saya jelaskan secara detail. Nah, setelah kita menerima email dari Hurikan Elektrik, kita salin. Kemudian kita tempel kode acak tersebut ke dalam pertanyaan yang ada di ujian. Sebelum kita mulai lab ini, mohon jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video atau channel ini supaya Handyfan Training Partner semakin semangat membuat video tutorial terbaru lainnya. Baik, sebelum kita mulai, adapun sertifikasi administrator yang harus Anda lakukan adalah ya setelah kita menyelesaikan enthusiast certification, berikutnya adalah kita harus membuat sebuah email server berbasis IP versi 6. Nah, untuk itu kita akan coba periksa ya pada Ubuntu yang kita miliki, kita pastikan bahwa kita masih terhubung dengan IP versi 6. Kita lakukan perintah ifconfig untuk melihat IP versi 4 dan IP versi 6 yang kita miliki. Kemudian kita coba ping kembali ke IP versi 6.google.com.
Oke, ternyata masih terhubung ke Hurricane Electric. Nah, sekarang kita akan coba untuk menginstall ya sebuah email server. Kita menggunakan postfix. Pertama adalah Anda coba memeriksa ya repository dengan mengetik perintah sudo apt-get update. Kemudian kita akan coba untuk menginstall postfix dengan perintah sudo apt-get ya, sudo apt-get install postfix ya. Kita enter. Nah, kemudian akan muncul sebuah prompt ya. Di sini kita akan menggunakan Anda tidak bisa menggunakan mouse di sini ya. Jadi kita bisa pilih ya, no configuration, internet site, jadi kita, atau satellite system dan lain sebagainya. Kita akan coba menggunakan default. Kemudian di sini kita akan diminta untuk membuat domain name ya. Nah, domain name di sini kita menggunakan domain name yang sudah kita lakukan sebelumnya di level ketiga ya, enthusiast. Jadi saya akan menggunakan transvelo.com. Nah, kemudian dia akan memproses. Kita tunggu beberapa saat. Nah, baik, sekarang kita akan coba untuk melakukan ya, konfigurasi file postfix. Anda masuk ke sudo nano etc postfix kemudian main.cf. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita lakukan konfigurasi ya. Anda bisa lihat di paling bawah ini sebenarnya yang penting. Pertama adalah my hostname. Nah, my hostname ini kita akan menggunakan ya, di sini kita akan menggunakan hostname-nya misalkan mail. My hostname-nya adalah mail.transvelo.com. Kemudian tambahin lagi my domain. Ya, ini kita pakai transvelo.com. Kemudian alias map. Kemudian alias database. Kemudian my origin kita gunakan default saja. Ini kita pilih my hostname, kemudian ini pakai localhost. Ini kita ganti saja ya. Ini kita ganti dengan nama yang berbeda. Ya, di sini kita akan coba gunakan $mydomain. Kemudian di sini kita menggunakan ya localhost. Kemudian di sini kita pakai my domain ya. My domain. Oke, kemudian relaynya tidak usah diisi. Kemudian my network, mailbox, unlimited. Nah, di sini kita akan menggunakan IP versi 6 ya. Oke. Nah, jadi kita sudah selesaikan. Jadi Anda bisa lihat nanti ya. Jadi ini yang akan kita lakukan, kita konfigurasi, kemudian kita coba untuk simpan.
Nah, berikutnya adalah kita akan coba untuk melakukan restarting ya. Jadi kita coba restart dengan menggunakan sudo sysctl systemctl restart postfix service. Baik, kita dapat memeriksa apakah service dari postfix ini sudah berjalan. Kita bisa menggunakan sudo netstart min ntlp grep listen. Nah, di sini terlihat bahwa sudah listening ya. TCP 6 portnya 25 dan ini sudah listening. Nah, kemudian kita akan coba untuk membuat sebuah email account ya, email account, sehingga nanti email account tersebut yang akan kita masukkan ke dalam step sertifikasi ini ya. Karena di sini di step pertama pada administrator Anda diminta untuk memberitahukan what your IP version 6 capable email address. Jadi nanti kita akan masukkan di sini. Oleh sebab itu kita harus membuat sebuah email address ya. Kita harus membuat sebuah alamat email. Baik, kita akan coba untuk menambahkan satu buah user akun untuk email dengan domain yang kita miliki. Pada Ubuntu, ketika kita menambahkan satu buah user, maka dia akan menambahkan juga email untuk user tersebut. Maka saya akan coba menambahkan satu buah user dengan perintah add user, misalkan dengan nama saya sendiri. Kita akan pakai sudo ya. Jangan lupa pakai sudo. Kemudian nanti di sini kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian namanya Anda bisa tentukan. Misalkan ini nggak usah. Kita buat default aja. Kemudian yes. Baik, langkah berikutnya adalah kita coba untuk menambahkan MX record ya. Anda masuk ke halaman IP version 6.he.net, kemudian nanti Anda klik free DNS. Kemudian Anda edit ya domain yang Anda sudah miliki, kemudian kita akan tambahkan new MX. Nah, di sini kita masukkan nama domain kita, priority kita buat 10 default, kemudian hostname-nya adalah menggunakan nama domain kita. Kemudian kita submit. Nah, di sini langsung tertulis successful add new record to transvelo.com. Kemudian akan bertambah satu ya list di sini dengan type MX ya, dengan datanya adalah transvelo.com. Kemudian kita kembali ke certification. Nah, di sini saya akan coba untuk memasukkan email ya, yang saya tadi sudah create, aliwarman@transvelo.com. Kemudian kita klik send. Nah, nanti di sini akan tertulis ya email send ya. Berarti email kita itu sudah terkirim ke email server IP versi 6 yang sudah kita buat. Kemudian berikutnya adalah kita coba cek emailnya ya. Kita coba cek emailnya dengan perintah sudo var mail Ali Warman, oke. Sudo cat ya. Kita coba cat. Nah, langsung terlihat bahwa di sini bisa kita baca sama-sama. Ya. From IP version 6 hari Sabtu. Kemudian kelihatan di sini return path-nya, kemudian kelihatan dari IP versi 6 ya. Kemudian from-nya to Ali Warman, kemudian subject-nya juga
kelihatan. Kemudian di sini ada kode ya. Nah, pada kode ini yang akan kita copy ya. Ini kita copy. Ya, saya akan copy. Kemudian saya kembali ke halaman sertifikasi ya. Nah, di sini kita akan submit. Di sini saya paste, kemudian kita submit. Ketika kita submit dan berhasil, nanti dia akan masuk ke questionnaire ya, quiz ya. Mari kita lihat. Nah, berarti proses step awal saya sudah jalankan dengan benar. Nah, berikutnya kita akan dimintai beberapa pertanyaan. Ini tidak terlalu teknis ya. Jadi pertanyaannya, apakah kamu menikmati ya Hurricane Electric Apipressure Certification Process? Nah, ini Anda bisa jawab very much ya. Apakah kamu suka level dari sertifikasi Hurricane Electric ya? Anda klik yes ya. Is the price Hurricane Electric Certification Process ya. Nah, di sini kita bilang great. Kemudian does the network equipment you currently use support ya. Anda bisa pilih salah satu ya, misalkan some gitu ya, beberapa. Nah, kemudian ketika Anda sudah submit, nah di sini nanti muncul congratulations, Anda sudah menyelesaikan administrator questionnaire. Sekarang kita kembali ke main page, maka kita akan mendapatkan sertifikat administrator. Nah, maka kalau misalkan Anda coba untuk melakukan print out dari sertifikatnya, maka akan muncul seperti ini. Ya, dengan rankingnya adalah admin. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video atau channel ini supaya HandEvent Training Partner semakin semangat membuat video tutorial terbaru lainnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Hai, terima kasih telah menonton tutorial ini di channel resmi HandEvent Training Partner. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.